Shalom, selamat sore adik-adik semua, anak-anak komunitas Yedija yang papi sayangi dan papi rindukan. Puji Tuhan, pada sore hari yang indah ini kita akan memulai ibadah online ya di acara komunitas Yedija. Puji Tuhan, papi Robi percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sama, papi semua keluarga diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita untuk ibadah online pada sore hari ini. Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita akan memulai ibadah ini, papi mau ajak adik-adik semua berdoa ya. Kita awali dengan doa, libatkan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati ibadah online kita pada sore hari ini. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh di dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau pada sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita percaya kita hari ini datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan ya. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini dengan semangat, dengan penuh sukacita ya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga hari ini berbahagia karena kita berkumpul jadi satu ya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Adik percaya bahwa hari ini kita merasa bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kita tanpa ada jarak antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang terus mempersatukan kita dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin adik-adik semua. Masih tetap bersuka cita adik-adik semua? Puji Tuhan. Kita angkat pujian kembali, Allahku dahsyat ya. Lebih semangat lagi karena kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yes, haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya, amin. Allahku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik semua. Puji Tuhan, tiba saatnya adik-adik semua kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita angkat pujian penyembahan satu kali lagi kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari adik-adik semua, sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya Tuhan, amin Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hidup kami bawa anak-anak komunitas Yerija ke dalam dan kuasa-Mu Bapa. Sebentar kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa atas hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan ajar kami untuk meresponi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh melakukan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu, kami menjadi terang-Mu Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Nah, adik-adik semua, Papi Robi mau mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan mengenai seorang perwira yang di Kapernaum. Ada 4 hal yang Papi Robi mau sampaikan. Yang pertama, ya, dengerin baik-baik adik semua. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia memohon kepadanya. Artinya apa adik semua? Seorang perwira ini datang kepada Tuhan memohon. Bayangin, seorang perwira mungkin jabatannya tinggi, bisa jenderal, ya, bisa pangkatannya lebih tinggi lagi. Tapi dia mau datang kepada Tuhan tanpa ada rasa malu. Demikian juga dengan hidup kita adik-adik semua. Ya, kita mau datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan segala isi dunia ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah adik-adik datang kepada Tuhan seperti halnya seorang perwira ini? Nah, kalau belum, ayo adik-adik semua, kita mau datang, siapkan hati kita. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Kalau pada zamannya Yesus, seorang perwira Kapernaum ini datang kepada Tuhan secara pribadi, langsung bertemu. Kenapa? Dulu Yesus waktu zamannya di Kapernaum ini, Yesus 100% manusia dan dia 100% Tuhan. Nah, otomatis pada zamannya seorang perwira Kapernaum ini datang melihat Yesus secara langsung. Untuk saat ini kita adik-adik semua, ya, Papi Robi, adik-adik semua, Papi Mami juga datang kepada Tuhan tidak bisa secara langsung melihat secara mata jasmani, tetapi kita percaya mau datang kepada Tuhan melalui doa, ya, melalui doa. Karena apa? Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Dia tidak jauh kemana-mana, tetapi dia bisa ditemui di dalam hidup kita melalui doa kita. Kita mau datang. Nah,
Setelah itu kita mau melihat apa yang dilakukan, apa yang ingin seorang perwira Kapernaum ini lakukan kepada Tuhan. Ternyata di dalam ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ya, dan ia sangat menderita. Yang kedua, artinya apa? Dia mau jujur kepada Tuhan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia mau datang kepada Tuhan? Dia mengatakan isi hatinya bahwa dia punya bawahan yang sedang mengalami sakit lumpuh dan kondisinya sangat menderita. Betul adik-adik semua? Betul. Karena orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan, sehingga dia sangat menderita. Yang tadinya dia bisa berjalan ke sana kemari, dia bisa pergi kemana-kemana, tetapi ketika dia mengalami lumpuh, otomatis dia tidak bisa bergerak banyak-banyak. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena apa? Kondisinya lumpuh dan sangat menderita, sehingga butuh pertolongan daripada orang lain. Dan dia, perwira ini, dia mau datang kepada Tuhan, menceritakan apa yang dialami oleh bawahannya. Artinya apa? Dia mau jujur kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam doa kita adik-adik semua, kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur. Apa sih yang menjadi doa dan permohonan kita di dalam hidup ini? Kita mau jujur, terbuka. Walaupun mungkin kita nggak jujur di depan Tuhan, tetapi Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan dengan apa adanya kita. Kita mau menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi, ya. Kalau adik-adik mungkin masalah di sekolah, sekolahnya online. Aduh Tuhan, tolong di saat pandemi ini Tuhan, ya, kita mau datang minta pertolongan. Tuhan berikan kesehatan karena supaya kita terhindar daripada penyakit virus corona, ya. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Betul dari semua? Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Yang selanjutnya, ketika perwira ini sudah jujur di hadapan Tuhan, menyampaikan apa sih yang menjadi isi hatinya. Dia mengatakan bahwa bawahannya sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Dan Tuhan langsung meresponi. Apa yang menjadi respon Tuhan? Ayat yang selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Wih, luar biasa. Perwira ini dengan jujur datang kepada Tuhan, memohon, dan Tuhan merespon, Aku akan datang. Nah, ini ada di semua. Senang gak ketika kita berdoa, mohon kepada Tuhan, dan Tuhan langsung jawab? Senang. Tapi seringkali ada ketika kita doa sama Tuhan, kok Tuhan gak jawab-jawab ya doa kita? Percaya, ada waktu Tuhan untuk menolong setiap isi doa kita. Tuhan ada waktunya dalam menyatakan mujizatnya buat hidup kita. Ingat cerita tentang mujizat air menjadi anggur? Waktu Ibu Yesus bilang, Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, padahal belum kehabisan, hampir habis. Dan Yesus berkata kepada ibunya apa? Bu, waktuku belum tiba. Artinya apa? Ada waktu Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Nah, tetapi kita melihat dari perwira ini, ketika dia datang memohon dan jujur apa adanya menceritakan, dan Tuhan Yesus langsung meresponi. Tuhan langsung menjawab, ya, aku akan datang menyembuhkannya. Senang gak adik? Senang. Papi Robi juga senang ketika Papi Robi datang berdoa dan Tuhan nyatakan apa yang menjadi doa Papi Robi. Senang. Adik-adik juga semua sama, ya. Tetapi apa yang terjadi setelah perwira ini jujur? Ketika Tuhan Yesus mau datang, malah ditolak. Yesus ditolak. Jangan Tuhan. Kenapa? Sebabnya. Nih, yuk kita buka lagi di dalam ayat yang ke-8, ya. Pelan-pelan ada di semua. Di dalam ayat yang ke-8, kenapa sih seorang perwira menolak Tuhan Yesus? Kenapa? Ini yang menjadi sebabnya. Yuk,
Di dalam ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wah, itu yang membuat Tuhan Yesus kaget. Itu yang membuat Tuhan Yesus heran. Gak ada orang yang berani menolak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Hanya seorang perwira ini. Adik-adik semua, luar biasa gak? Luar biasa sih, tetapi kita mau melihat kenapa sih kok perwira ini menolak Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkannya. Dia percaya, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, inilah kenapa perwira ini menolak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Yaitu apa? Dia memiliki kerendahan hati, merasa bahwa dia tidak layak menerima Tuhan untuk datang ke rumahnya. Ini adik-adik semua, dia punya kerendahan hati banget. Ya, dia bilang kepada Tuhan, "Tuhan cukup, katakan saja hambaku itu akan sembuh." Maka hambaku itu sembuh. Ini makanya Tuhan Yesus merasa heran, kenapa kok dia menolak saya? Tidak ada orang yang biasanya menolak Tuhan, tetapi orang ini menolak untuk Yesus datang ke rumahnya. Nah, ini adik-adik semua, miliki kerendahan hati seperti perwira ini. Dari situ, ketika kita juga memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan heran terhadap diri kita. Sehingga Tuhan akan menyatakan isi hatinya juga. Tuhan akan menyatakan mujizat pertolongannya terhadap hidup kita. Jangan sombong. Jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri hebat. Perwira ini dia tidak pakai jabatannya sebagai perwira di hadapan Tuhan. Tetapi dia mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menolak, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tuhan, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh." Ini ada di semua. Yuk kita mau belajar. Yang pertama tadi kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua kita mau jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita mau memiliki kerendahan hati seperti seorang perwira ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia seorang perwira, dia memiliki bawahan. Dia katakan, "Datang," maka hambanya itu akan datang. "Pergi, lakukan ini," maka hambanya itu pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh perwira. Nah, demikian juga dia percaya kepada otoritas Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan oleh Tuhan, perwira ini percaya, mujizat pasti terjadi. Adik-adik, di dalam ayat ini ya, di dalam ayat 11 ya, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini adik-adik semua, Yesus heran terhadap perwira ini. Dia percaya, perwira ini percaya akan perkataan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus sembuh, maka hambanya itu akan sembuh. Ini kita juga harus percaya, miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan, akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Kita akan memperoleh anugerah Tuhan dengan cuma-cuma. Bukan karena kuat dan gagah kita memperoleh anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Bukan, tetapi anugerah Tuhanlah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik semua,
kita percaya 4 hal ini yang akan membuat iman kita semakin dekat kepada Tuhan, yang membuat Tuhan dekat dengan kita. Karena kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan kerendahan hati kita, percaya ada mujizat pertolongan Tuhan yang sediakan bagi hidup kita. Yuk adik-adik semua, firman Tuhan Papi Robi tidak sampaikan terlalu panjang, dan Papi Robi percaya dengan 4 hal ini kita mau iman kita bertumbuh kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, menceritakan jujur apa adanya tentang hidup kita. Yang ketiga, kita mau memiliki kerendahan hati. Dan yang keempat, kita percaya akan otoritas firman Tuhan, ya. Seperti halnya perwira ini. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Yuk, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebelumnya ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya ada di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, ya. Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, ya. Ada 3 kata-katanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan ini, dan ajar kami melakukan firman Tuhan ini. Kami mau meresponi firman Tuhan ini dengan baik, dan kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai minggu depan lagi, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.